Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Behaki dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Program Studi Aquaculture tahun angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengapuran dan pemupukan pada kolam ikan. Alat dan bahan yang digunakan di sini yaitu ada akuarium sebagai media atau wadah pengapuran dan pemupukan. Yang kedua ada skop sebagai alat yang digunakan untuk pengambilan tanah. Yang ketiga ada ember sebagai wadah untuk menyimpan kapur atau pupuk. Bahannya sendiri yaitu ada tanah sebagai media pengapuran dan pemupukan, CaCO3 sebagai bahan yang digunakan untuk proses pengapuran. Yang tiga ada urea dan TSP sebagai bahan yang digunakan untuk proses pemupukan. Cara kerjanya sendiri yaitu masukkan tanah ke dalam akuarium. 2. Balik tanah dengan skop. Yang ketiga, jemur selama 3 hingga 5 hari. Kemudian masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Selanjutnya keluarkan air selama 1 hari, kemudian keringkan lagi selama 1 hingga 2 hari. Kemudian ukur pH tanahnya dan laporkan hasilnya. Selanjutnya berikan kapur CaCO3 atau yang biasa disebut kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektar. Selanjutnya keringkan 2-3 hari, kemudian padatkan. Lalu berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi air setinggi 20 cm. Kemudian tambahkan pupuk urea sebanyak 50 hingga 75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25 hingga 30 kg per hektar. Sebarkan merata di seluruh tanah. Selanjutnya, lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. Seterusnya, berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mencuci hama tanah dasar tambak. Lalu tambahkan air sampai dengan ketinggian 1 hingga 1,2 meter. Lalu laporkan secara lengkap outcome yang saudara kerjakan. Untuk pengertian pengapuran sendiri itu, pengapuran adalah salah satu bentuk dari remediasi selain pengoksidasian dan pembilasan tanah untuk mengatasi permasalahan kurang tersedianya fosfor, kalsium, dan magnesium kandungan unsur molibdium dan besi. Seringkali berlebihan sehingga dapat meracuni organisme serta kelarutan aluminium dan sering tinggi sehingga merupakan penghambat ketersediaan fosfor. Fungsi pengapuran itu sendiri adalah untuk membunuh hama, parasit, dan penyakit ikan. Kapur yang digunakan untuk pengapuran adalah kapur pertanian, CaCO3 atau dolomit dalam bentuk CaMG. Pemberian kapur disebar merata di permukaan tanah dasar kolam. Setelah pengapuran selesai, tanah dasar kolam dibalik dengan menggunakan cangkul. Jumlah kapur sekitar 60 hingga 200 gram per meter persegi, tergantung kondisi pH tanah. Semakin rendah pH tanah, maka kebutuhan kapur semakin banyak. Pengapuran bertujuan untuk meningkatkan pH sesuai dengan kebutuhan kapur yang optimal untuk meningkatkan kesuburan kolam, terutama peningkatan pada pakan alami. Manfaat pengapuran itu sendiri adalah untuk kapur memiliki pengaruh yang positif terhadap produksi budidaya ikan. Dengan meningkatkan 1% jumlah kapur yang diberikan dengan input lainnya tetap, maka dapat meningkatkan produksi budidaya ikan sebesar 0,09%. Lalu kita akan beralih ke pemupukan. Pengertian pemupukan adalah praktik manajemen cara yang paling ekonomis untuk mencapai produksi yang lebih baik dengan memperkaya produktivitas tambak. Banyak jenis pupuk terhadap pupuk organik dan anorganik. Pupuk dan pakan alami atau keduanya dimanipulasi dalam tambak untuk meningkatkan produksi. Hasil pemberian pupuk pada tambak terhadap pertumbuhan ikan membuktikan bahwa pertumbuhan ikan berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah pakan alami. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil maksimal dan produktivitas yang tinggi, maka sangat penting dilakukan untuk pemupukan untuk penyuburan tambak serta kualitas air. Fungsi pemupukan itu adalah berguna untuk menyediakan media tempat tumbuh pakan alami dan unsur hara bagi plankton yang menjadi pakan bagi ikan-ikan tersebut. Pupuk yang sering digunakan terdiri dari kotoran yang sudah dikeringkan dari ternak
besar, yaitu seperti sapi, domba, atau kerbau. Dengan dosis 150 gram per meter persegi, pupuk urea 15 gram per meter persegi, dan TSP 10 gram per meter persegi. Dosis tersebut disesuaikan dengan kesuburan kolam. Manfaat dari pemupukan itu sendiri ialah pemupukan pada budidaya ikan dilakukan pada awal sebelum benih ditebar, dengan tujuan memacu pertumbuhan pakan alami di perairan. Dengan meningkatkan 1% besar modal untuk pupuk, dapat menaikkan produksi usaha budidaya ikan yang dilakukan sebesar 0,08%. Dan kesimpulan dari pengapuran dan pemupukan kali ini yaitu adalah proses pemupukan dan pengapuran sangatlah penting dalam kegiatan budidaya ikan dan kolam tanah, karena agar kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ikan-ikan dari tanah terpenuhi dan memperoleh pakan alami yang dibutuhkan, serta terpenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan seperti pH, alkalinitas, dan lain-lainnya. Lalu saya akan memberikan cuplikan pengapuran dan pemupukan kolam ikan. Kita tenggelamkan karung dan kita tahan dengan kayu itu. Agar karung-karung itu tidak mengapung.